Injeksi intrakutan. Injeksi intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Biasanya hanya sejumlah kecil larutan yang digunakan, contohnya 0,1 ml. Metode pemberian ini sering kali digunakan untuk uji alergi dan juga penapisan tuberkulosis. Tujuan injeksi intrakutan: 1. Pasien mendapatkan pengobatan sesuai program dokter. 2. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. 3. Membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. 4. Menghindari pasien dari efek alergi obat dengan skin test. 5. Digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obat tertentu. 6. Pemberian vaksinasi. Lokasi injeksi intrakutan: 1. Lengan bawah bagian dalam. 2. Dada atas. 3. Punggung di bawah skapula. 4. Lengan kiri yang umumnya digunakan untuk penapisan TBC. 5. Lengan kanan yang digunakan untuk semua pemeriksaan lain. 6. Di lengan atas, yaitu 3 jari di bawah sendi bahu, tepatnya di tengah daerah musculus deltoideus. 7. Di lengan bawah, yaitu bagian depan lengan bawah, sepertiga dari lekukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat dan juga jauh dari pembuluh darah. Indikasi injeksi intrakutan ada 4. Pertama, pasien yang membutuhkan tes alergi. 2. Pasien yang akan melakukan vaksinasi. 3. Menegakkan diagnosa penyakit. Dan 4. Sebelum dilakukannya atau memasukkan obat. Selanjutnya ada kontraindikasi injeksi intrakutan. 1. Pasien yang mengalami infeksi pada kulit. 2. Pasien dengan kulit terluka. 3. Pasien yang sudah dilakukannya skin test. Keuntungan dari injeksi intrakutan: pertama, suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. Kemudian yang kedua, bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. 3. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Selanjutnya juga ada kerugian injeksi intrakutan. Kerugiannya yang pertama adalah apabila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. 2. Tuntutan sterilitas sangat tinggi. 3. Memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi. 4. Adanya resiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit saat penyuntikan. Prinsip pemberian obat: 8 benar plus 1 waspada. Pertama, benar pasien. Dengan cara tanyakan nama pasien dan tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien. Kemudian, benar obat, yaitu dengan cek nama obat, sesuaikan dengan resep ataupun program dokter, serta obat tidak kadaluarsa. Selanjutnya, benar dosis, yaitu lihat jumlah dan satuan, misalnya mikrogram, miligram, dan juga gram. Kemudian, benar waktu, yaitu lihat frekuensi pemberian, misalnya pagi, siang, sore, dan juga malam. Selanjutnya, benar rute, yaitu dengan cara identifikasi rute dan cara pemberian, apakah dengan PO, IM, IV, SC, supositoria, tetes hidung, dan juga tetes telinga. Selanjutnya, benar informasi, dengan cara berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, benar respon, yaitu pastikan obat memberikan efek ataupun respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Selanjutnya, benar dokumentasi, dengan cara
dilakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis, dan juga rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan parah pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, +1 waspada efek samping. Untuk alat interkutan, kita di sini ada bak instrumen yang berisikan handscoon, kemudian ada juga nyerbeken atau bengkok. Selanjutnya di sini ada korentang. Kemudian ini ada squid ukuran 1 cc beserta dengan nal. Selanjutnya ada kapas alkohol dan juga ada aqua bides. Kemudian ini ada juga larutan klorin dan handuk. Caranya mendapatkan suntikan intravena. Tapi sebelumnya saya akan melakukan tes skin test dulu ya Bu ya, biar tahu apakah obat itu lagi tidak sendiri ya. Selanjutnya saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Cuci tangan, kita akan memasukkan obat ke dalam squid. Selanjutnya, ambil speed 1 cc dan gantikan nalnya dengan nal yang lain. Kemudian, untuk mengambil obatnya, pertama kita tusuk dulu obatnya seperti ini. Kemudian baru kita naikkan obatnya ya. Setelah kita mengambil obat, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk keluarkan emboli pada spuit, kemudian tutup kembali spuitnya. Setelah kita tutup seperti ini, kemudian kita tukar kembali spuitnya dengan spuit yang tadi. Kita akan menggunakan handscoon. Sebelum kita menggunakan handscoon lainnya, kita dekatkan alat terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian kita gunakan handscoon yang satunya lagi. Pada pemakaian kedua ini boleh tangan berada di atas. Dan selanjutnya kita akan mendesinfeksi sedikit ya Bu ya. Saya akan menyuntikkannya di sini ya Bu ya. Kita akan menyentuh pasien dengan 15 sampai 20 derajat.
Kemudian tekan jarum sampai mulut jarum terbenam dan ubah posisi kemiringan jarum menjadi lebih datar. Setelah ada gelembung, tarik dan tutup speed. Selanjutnya, lingkari daerah injeksi dengan diameter 2 cm. Seperti merah, maka Ibu sudah lapar ya Bu ya? Iya, Bu. Setelah itu, kita desinfeksi speed yang sudah kita gunakan dengan larutan klorin sebanyak 3 kali. Dan untuk terakhir kali, kita masukkan larutan klorin, kemudian tutup speednya. Selanjutnya kita buang sedikit airnya ya, untuk membersihkan tutupnya. Setelah itu, bisa kita masukkan kepada safety box. Dan untuk handscoon kita bersihkan seperti ini ya. Kemudian kita balikkan dan rendam di larutan klorin. Setelah tindakan selesai, kita cuci tangan kembali. Yang terakhir, dokumentasi.